Tes tes tes, halo selamat datang Sobat Kamil Talks. Cak Mano kabar nih, semoga kalian baik-baik aja ya. Ada nih peribahasa yang udah sering kita dengar, tak kenal maka tak sayang. So ya, kita kenalan dulu yuk. Sebelumnya kenalin, namaku Faza Azizunurista. Yang kali ini saya dan teman-teman saya akan sharing bareng kalian membahas berbagai macam kearifan lokal, khususnya di Sumatera Selatan. Halo semua, kenalin, nama aku Catherine. Aku juga bakal nemenin podcast pertama kita nih. Jadi, podcast Kamelis Talks ini sebenarnya ada singkatannya loh. Jadi, Kamelis itu diambil dari nama kita berenam. Halo semua, nama aku Farah. Namo aku Matroji. Nama aku Maria. Dan nama aku Mela. Nah, jadi kalian udah dibocorin kan apa yang mau kita bahas? Bener banget, kita bakal bahas seputar kearifan lokal di Sumatera Selatan. Rasanya kalau sudah bahas Sumatera Selatan, udah pengen langsung bilang pempek aja ya nggak sih? Wah bener banget Farah, Sumatera Selatan sudah identik banget dengan pempeknya. Iya ya, apalagi pempek kapas selamnya itu loh. Ngomongin pempek juga salah satu kearifan lokal Sumatera Selatan loh. Wah, beneran Zah. Tunggu, tapi sebelum itu kalian tahu gak sih, kearifan lokal merupakan adat dan kebiasaan yang telah mentradisi dilakukan oleh sekelompok masyarakat secara turun-temurun, yang hingga saat ini masih dipertahankan loh keberadaannya oleh masyarakat hukum adat tertentu di daerah tertentu. Kalian tahu nggak sih bentuk-bentuk kearifan lokal sendiri dalam masyarakat dapat berupa budaya. Contohnya nilai, norma, etika, kepercayaan, adat istiadat, hukum adat, dan aturan-aturan khusus. Nah guys, orang Palembang, khususnya perempuan Palembang, telah dididik sejak kecil dapat memiliki keterampilan membuat pempek yang diwariskan secara turun-temurun sehingga dimiliki bersama dan menjadi kebudayaan yang tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat Palembang. Bener banget, yang aku dengar nih ya, zaman dahulu perempuan Palembang banyak dipingit di rumah dan santun sehingga telah terdidik pandai mengurus rumah dan memasak untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Saya setuju tuh, orang Palembang itu mengenal 4 waktu makan, yakni pagi, siang, sore, dan malam. Pempek juga biasa menjadi sajian siang dan sore, atau ketika menyambut tamu sehingga menimbulkan daya kreativitas untuk membuat pempek loh. Bicara soal kearifan lokal, ternyata nggak cuma pempek aja loh. Ada salah satu tari tradisional, Rondo Cempoko, yang cukup terkenal berasal dari Sumatera Selatan, yaitu Palembang. Tari ini merupakan sebuah kesenian tari yang tumbuh dan berkembang di golongan umat Islam di Palembang. Tarian ini juga memiliki fungsi loh, biasanya untuk pawai iringan pengantin, untuk kesenian Islam, dan biasanya untuk peringatan Maulid Nabi. Nah, kalian tahu nggak sih, tarian ini tuh dilakukan oleh para pria dan juga wanita dengan gerakan dasar yang diambil dari Timur Tengah. Tarian ini juga memakai instrumen musik rebana dan nyanyian secara berbarengan. Tari ini merupakan warisan budaya dari nenek moyang kita pada zaman dahulu, dikarenakan pada zaman dahulu tidak ada iringan musik yang seperti sekarang membuat tarian pada zaman dahulu tidak terlihat menarik dan terkesan kuno. Nah, tadi kita sudah bahas mengenai makanan dan tarian. Sekarang kita beralih ke tradisi di Sumatera Selatan nih, yaitu bekarang iwak. Bekarang iwak merupakan tradisi menangkap ikan bersama-sama oleh masyarakat Kelurahan Purwokerto, Palembang, tepatnya di dekat Sungai Lacak. Bekarang sendiri memiliki arti menangkap, sementara iwak berarti ikan. Tradisi bekarang iwak ini selalu diadakan secara rutin tiap tahunnya loh, dan dijalankan oleh masyarakat demi kepentingan bersama yang berkaitan dengan ajaran kepercayaan lokal, sehingga juga dapat bermanfaat bagi kelestarian lingkungan alam. Oh iya, hasil dari tangkapan itu kemudian dikumpulkan dan dipilih antara yang besar dan kecil. Ikan-ikan yang berukuran besar akan dijual oleh pemangku adat, sementara ikan-ikan kecil boleh dibawa pulang secara gratis. Bekarang juga menjadi salah satu destinasi wisata populer di Indonesia loh. Dan bila tradisi ini tidak dilaksanakan, maka desa Purwokerto yang memang warganya selalu berhubungan dengan Sungai Lacak, dalam keseharian mereka akan mendapatkan hukuman berupa penampakan buaya di Sungai Lacak. Oleh karena itu, dengan diadakannya tradisi adat bekarang iwak ini diharapkan setiap warga yang mengikuti acara bekarang iwak ini selalu dijauhkan dari malapetakan dan diberikan rezeki yang melimpah ketika mereka menggunakan Sungai Lacak. Dari tadi kita udah bahas kearifan lokal, tapi kita belum tahu nih bagaimana sih caranya kearifan lokal itu terbentuk. Biasanya, kearifan lokal terbentuk karena adanya gagasan atau ide-ide yang berasal dari seseorang atau individu yang kemudian akan menyebar menjadi gagasan kolektif, yang nantinya digabungkan dengan adat istiadat dan nilai budaya sehingga menghasilkan tradisi tertentu. Tradisi ini bisa diwariskan secara turun-temurun kepada generasi penerus sehingga dapat dipraktikkan sampai sekarang. Tapi Sobat Camelis tahu nggak sih ternyata kearifan lokal punya fungsi secara umumnya juga. Contohnya tuh sebagai petua, terus bisa juga sebagai konferensi atau pelestarian SDA.
Bener banget tuh, sebenarnya masih ada lagi tahu, kayak untuk pengembangan budaya. Terus kearifan lokal tuh juga bisa punya makna etika atau moral gitu. Wah, ternyata luas banget ya fungsi-fungsi kearifan lokal. Anyway, back to the topic. Kalian tahu rumah limas gak? Itu termasuk salah satu kearifan lokal juga loh. Tahu dong, rumah limas itu unik banget deh. Terdiri dari 5 tingkatan berbeda, dan yang buat semakin unik itu setiap tingkatannya itu punya fungsi dan makna berbeda-beda. Wah, kita udah bahas banyak banget nih, dari pempek sampai rumah adat. Aduh, jadi pengen ke Sumatera Selatan langsung nih. Aduh, kayaknya pulang-pulang Faza mau beli pempek nih. Nah, Sobat Kamelis, udah gak kerasa nih, kita udah di penghujung acara. Aku dan yang lain berharap obrolan kita hari ini membawa banyak dampak positif buat Sobat Kamelis kalian ya. Yap, bener banget. Maka dari itu, kami Kamelis pamit undur diri. Pagi-pagi Pagi-pagi ketemu ketemu Om Halo. Halo. Sampai Sampai jumpa jumpa Om Om Togalo. Togalo.